Baik, sebetulnya sudah banyak informasi di Google ya. Kita coba cek informasinya. Tenses for abstract. Di sini muncul yang pertama, use present tense while stating general facts. Jadi menggunakan present tense untuk mendeskripsikan tentang fakta-fakta umum. Kemudian use past tense ketika menulis penelitian sebelumnya. Kemudian use past tense ketika menulis results atau observations. Kemudian menggunakan present tense untuk menulis conclusions, kesimpulan, dan interpretations. Oke, kita uji dulu kebenarannya. Untuk mengujinya tentunya kita melihat abstrak yang ada di jurnal. Ini di Journal of American Medical Association punyanya Elsevier ya. Jadi ya namanya Elsevier tentu kita tidak ragukan lagi. Nah, di sini ada structure abstrak, bisa kita cek. Objectives, design, setting, methods, results, dan conclusion and implications. Di objektifnya, di tujuan, kita bisa cek di sini the aim of this study, therefore is, ini menggunakan present tense, ini untuk objektif. Backgroundnya digabung di objektif di sini. It is a concern that public health measure to prevent older people contracting COVID-19 could lead to rise in mental health problems such as depression. Oke. Ini backgroundnya digabung dengan objektif. Kemudian desainnya dipisah, setting juga dipisah dengan methods. Biasanya desain dan setting ini digabung dengan methods ya. Itu tergantung dari model dari masing-masing jurnal. Ini desainnya mereka seperti ini. Ini kalimat lepas, observational study with 6-year follow-up. Kemudian setting dan participants-nya sama. Jadi ini seperti it was more than 3,000 community dwelling adult, something like that. It was observational study, seperti itu. Namun mereka hilangkan saja verbs-nya, jadi langsung lepas begitu. Kemudian mixed method, kemudian methods-nya di sini. Ini tentu saja yang menggunakan past tense ya. Kita lihat dari were, kemudian depressive symptoms were measured. Oke. Ini menggunakan past tense. Kemudian untuk results-nya, ini di bagian hasil. Ini kita bisa cek the prevalence of clinical significant depressive symptoms here was, oke. Kemudian there was no change. Ini menggunakan past tense. Saya tidak ingin baca semuanya, sekilas saja. Kemudian untuk conclusions and implication-nya, the study demonstrates. Ini menggunakan present tense ya. Kemudian lanjut lagi di sini can have, yang menggunakan present tense. So therefore present tense. Jadi untuk di Jamda ini objectives present tense, design, setting, methods menggunakan past tense, results past tense, conclusions present tense. Oke. Kemudian saya cari contoh yang kedua. Ini saya cek di Journal of Advanced Nursing, ini Q1 Tier 1 juga. Tidak bisa diragukan lagi, ini punyanya Wiley ya. Kita cek di sini abstrak langsung ke tujuan, sepertinya sama, background dan aim-nya digabung, background dan tujuannya digabung. Di sini langsung dia di study aims, ini past tense. Oke. Based on social mindfulness framework, the mediating effects of nurses' perception and daily perspective taking and concern how they are moderated by nurses were investigated. Jadi untuk tujuan mereka menggunakan past tense di sini ya. Agak berbeda tadi dengan yang di Jamda, mereka menggunakan present tense. Kemudian desainnya juga dipisah di sini dengan metodenya, biasanya digabung saja, tergantung jurnal masing-masing. Ini seperti biasa desain dengan metode itu menggunakan past tense. Was adopted, data were collected, oke. Kemudian here were used untuk SPSS-nya. Kemudian untuk results tentu saja past tense juga, reduced, oke. Mediated, oke. Was more effective, oke. Sama semuanya past tense. Untuk conclusions, leader mindfulness was, ini tetap menggunakan past tense di sini ya. For reducing were pipetals. Karena apa? Karena bagian konklusinya ini mengulang hasil. Jadi lebih menekankan dari hasil tadi, dari bagian hasil dia tekankan kembali. Kemudian nurse mindfulness is kembali ke present tense. Kemudian impact, ini impact biasanya maksudnya implication, suggestion, recommendations, itu lanjut ke present tense atau lanjut ke
future tense, tergantung ya. Kalau tergantung dari maunya si author seperti apa. Yang jelas untuk conclusion ini kalau namanya rekomendasi, suggestions itu bisa menggunakan present tense atau future tense. Oke, ini conclusion and impact biasanya digabung saja jadi di bagian conclusions. Tapi ini karena biar lebih detail jadi dipisah untuk Journal of Advanced Nursing. Selanjutnya saya kasih contoh di Belitung Nursing Journal. Background dan objektifnya dipisah. Backgroundnya di sini provides present tense ya, seperti biasa. Untuk background lebih sering menggunakan present tense. Oke, mother's face present tense. Untuk objektif ini menggunakan past tense ya. Kemudian untuk methods menggunakan past tense. Data were derived past tense. ANOVA were used past tense. Results, the barrier for the infant was the most past tense ya. Were considered past tense sama. Kemudian conclusion, the investigation of the barriers against incarceration can help present tense. And midwives develop breastfeeding promotion programs to promote conclusions. Jadi tergantung bagian conclusion. Kalau mereka pengen menekankan kembali bagian resultsnya, ya bisa menggunakan past tense. Tapi kalau langsung bagian conclusionnya lanjut ke implikasi atau rekomendasi atau suggestion, bisa langsung ke present tense. Jadi tergantung dari masing-masing jurnal. Jadi untuk lebih jelasnya, di background menggunakan present tense, di objective bisa present, bisa past tense, di methods itu menggunakan past tense, untuk bagian result tentu saja past tense, untuk conclusions itu bisa menggunakan past tense jika mengulang bagian results. Tentu saja kalau kita bicara tentang suggestion, recommendation, implication, kita bisa menggunakan present tense dan future tense. Oke. Mungkin segitu saja untuk penulisan abstrak tensesnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.